يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله صلى الله. Cerita agama piye ta? Yo lebih mengenal agama. Kan Bapak sarjana agama. Iya. Piye agama Itu kan agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Al-Islamu a'la wala yu'la alaih. Agama Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi lagi. Jadi bukan semua agama itu benar, tapi harus punya keyakinan bahwa agama Islam itu satu-satunya agama yang paling benar, karena yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama itu kan bahasa Sanskerta. A itu artinya tidak, agama itu kacau. Orang yang berpegang kepada agama bahwa hidupnya itu tidak akan kacau balau. Berarti harus berpegang kepada agama Islam. Nah, itu. Dan agama itu artinya apa? Agama itu peraturan hidup dan kehidupan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama itu peraturan hidup dan kehidupan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti orang hidup ini punya aturan, bukan sembarang aja. Kalau sembarang kan nanti kacau, susah, tersesat. Maka harus berpedoman kepada agama ini, tidak bisa digoyahkan dengan harta benda. Contohnya kalau orang yang punya keyakinan berarti punya akidah yang kuat. Akidah ini tidak bisa jual belikan. Contohnya suruh minum itu khamr setengah gelas saja segini dengan uang 10 juta ini untuk Bapak. Maka kalau punya akidah itu bahkan setengah gelas, satu tetes pun dengan uang 10 juta tidak ada artinya. Karena agama ini itu akidah, keyakinan yang sudah dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dijual belikan. Nah, itu. Jadi kalau orang yang punya agama itu akan kokoh, kuat. Tidak tergoyah dengan uang 10 juta, 100 juta pun enggak melek. Kalau itu larangan Allah. Itu contohnya itu akidah tadi. Orang yang punya akidah akan kuat. Dan agama ini adalah agama itu selamat. Islam itu artinya selamat. Agama itu peraturan, kalau Islam itu artinya selamat. Berarti orang yang beragama Islam itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh umatnya, gunanya untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Itu agama Islam. Itu agama Islam itu untuk menyelamatkan umat manusia dunia sampai kepada akhirat. Makanya ini Bapak menekankan kepada kamu, jangan tinggalkan agama. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan
sekali-kali kamu mati, melainkan dengan membawa agama Islam. Kalau takwa kepada Allah itu takwa artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan sebenar-benarnya. Dan jangan kamu mati melainkan membawa agama Islam. Berarti masuk agama Islam ini secara kafah, ini secara seluruhnya, baik ujung rambut sampai ujung kaki. Ini kita ini adalah harus beragama Islam, harus tunduk patuh taat dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslim itu kan tunduk, patuh, taat. Apapun yang diperintahkan oleh agama wajib tunduk. Suruh sholat kan, orang kalau sudah beragama tidak boleh bantah karena kewajiban dijalankan. Selalu seumur hidup tunduk, patuh, taat. Orang kalau sudah tunduk, patuh, taat dengan perintah Allah, nanti Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Di dunia akan ditenangkan, selamatkan, bahagia. Di akhirat nanti dibalas dengan surga. Tapi orang yang ingkar banyak sekali contoh. Contohnya jangan membangga-banggakan diri. Itu pada hakikatnya manusia itu diperintahkan oleh Allah SWT untuk beribadah. Iya kan? Diperintahkan Allah itu hanya untuk beribadah. Maka jangan sampai membanggakan diri, sombong, membangga-banggakan kelebihan kita. Itu tidak boleh. Pada hakikatnya itu apapun yang kita miliki, nyawa, harta benda, itu hanyalah kepunyaan Allah, titipan Allah, sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang kita punyai, kita miliki, ini harus kita syukuri, bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Masalahnya kita itu tidak punya, maka akan diambil oleh Allah sewaktu-waktu. Nyawa diambil, harta diambil. Contohnya Qarun yang kuncinya itu diangkat, kuda pun kunci gudangnya itu nggak akan kuat kuda. Akhirnya saking banyaknya harta Qarun, tapi dia ingkar kepada Allah, akhirnya diambil oleh Allah, tenggelamkan di bumi Allah. Makanya Qarun sak harta bendane, sak wonge tenggelam ke laut, tutup lagi ke bumi. Ini itu Fir'aun mengaku dirinya pejabat, raja yang harus ditunduki oleh seluruh alam, harus mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi karena tidak beriman kepada Allah, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah di laut. Jadi tidak boleh kita ini bangga yang kita miliki, yaitu yang kelebihan kita, bangga-banggakan. Itu sombong, itu tidak boleh. Maka harus kita syukuri apapun pemberian Allah ini, kita syukuri. Dengan syukur itu beribadah, dengan syukur itu menjalankan perintah Allah yang telah disyariatkan di dalam agama Islam tadi. Jadi
kita ini hidup ini tidak boleh itu selalu ini sombong atau selalu kita ini istilahnya tidak banggakan diri. Yang penting ini sabda yang penting di dalam agama kan diperintahkan Abdulul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang sedang-sedang, yang tengah-tengah, yang sederhana. Jadi jangan terlalu mewah, nanti jatuh. Jadi diambil ini yang sederhana mana. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu yang sederhana, yang tengah-tengah, yang sedang-sedang saja. Jadi masalah istilahnya dunia. Tapi kalau masalah ilmu harus berlomba-lomba. Itu cerdas, pintar. Bagaimana kita bisa seperti orang itu, atau bisa lebih lagi cerdasnya. Kalau masalah ilmu harus berlomba-lomba, tapi kalau masalah harta itu hendaknya itu Abdul umri awsabas, perkara itu yang sedang-sedang saja. Itu ini penjelasan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maksudnya itu man arafa nafsahu, barang siapa yang mengerti, man arafa nafsahu, barang siapa yang mengerti kepada dirinya akan mengerti kepada Tuhannya. Maka diri yang sebenarnya ini siapa ini? Barang siapa yang mengerti kepada dirinya akan tahu kepada Tuhannya. Maksudnya diri kita ini asal usulnya dari mana, dari ciptaan siapa, dipelajari. Maka akan, kalau sudah mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Oh ya, dari itu istilah dari sang ibu. Saya lahir ini lantaran sang ibu. Saya lahir ini atas izin Allah, ciptaan Allah. Ini makanya sudah tahu kepada dirinya, maka tahu kepada Tuhannya. Cara kita tahu diri kita yang mana itu kayak mana? Diri kita ini ya harus dipelajari. Istilahnya manfaatnya. Contohnya dikasih telinga oleh Allah, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita beri mata, beri tangan, beri kaki, beri otak, badan yang sehat. Ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itu maksudnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang manfaat, khairun nas aqwalun nas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Itu. Jadi mengenal, contohnya karena apa? Ada orang yang tidak diberi penglihatan yang jelas, buta. Ada orang yang tidak diberi pendengaran. Ada orang yang tidak diberi bisa bicara. Itu baru sadar. Oh iya, Allah memberikan nikmat yang panca indera yang sempurna ini, ya Allah. Karena ada seorang yang tidak diberi indera yang lengkap, saya diberi yang lengkap ini, ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita gunakan tangan, telinga, kaki, hidung. Makanya digunakan yang bermanfaat. Kadang-kadang menggunakan
waktu belajar ya sungguh-sungguh diberi supaya manfaat telinganya, matanya, semuanya itu reaksi jiwanya, badannya untuk menuntut ilmu. Nah, kan sebaik-baik manusia yang bermanfaat itu, dan hendaknya jadi manusia itu yang bermutu, berkualitas, yang bermutu dan berkualitas. Kalau orang berkualitas ini lebih baik dibandingkan orang 100 orang pun, atau 10 orang lebih baik 1 orang. Berkualitas itu maksudnya ya itu. Contohnya satu kelas, 50 orang juara 1, bermutu kan, berkualitas, lebih baik dibandingkan yang lain. Itu berkualitas. Orang 1 hafal Al-Quran, 100 orang tidak hafal orang, lebih bagus yang 1. Nah, makanya kalau bisa jadi orang itu yang bermutu, berkualitas. Nah, caranya bermutu, berkualitas itu berjuang. Karena takdir Allah itu diberikan ada 2. Kalau masih ingat pelajaran takdir, yang namanya takdir mu'alaq dan takdir mubram. Kalau masih ingat takdir itu, takdir mu'alaq ialah takdir yang bisa dirubah dengan kesungguhan manusia. Nah, contohnya belajar itu bisa dirubah, cerdas itu, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhtiar, berjuang, usaha. Ini belajar bisa dirubah. Tapi kalau takdir mubram ini tidak bisa, sedikit pun manusia tidak akan bisa merubah takdir yang diberikan oleh Allah. Contohnya laki-laki dilahirkan, nggak bisa rubah jadi perempuan. Nih, laki-laki takdirkan umpamanya nanti mati, takdirkan nanti ini. Jadi kalau takdir mu'alaq dan takdir mubram ini sudah, kalau yang mu'alaq kan bisa dirubah. Makanya kita ini dituntut untuk ikhtiar. Contohnya kaya ini mu'alaq bisa dirubah. Contoh, upaya ditakdirkan oleh Allah kaya, tapi orangnya tidur terus, ya nggak bisa. Nah, tapi malah contohnya takdir pinter, ya pinter, orangnya apa pinter, nggak bisa. Harus berjuang untuk mendapatkan, meraih sesuatu yang kita inginkan, karena takdir mu'alaq bisa dirubah oleh manusia yang melalui perjuangan yang sesungguhnya. Seperti Fadil kan, supaya tidak tahu kan takdirnya bisa dirubah kan. Contohnya ini, usaha atau cari pekerjaan, harus berjuang dulu. Sudah berjuang berkali-kali, itu tahu-tahu hasilnya seperti itu, diulang lagi, hasilnya seperti itu, diulang lagi, seperti itu lagi. Dia tentunya itu bahwa belum 3 kali itu belum, Bapak aja 5 kali mengikuti ujian pertama gagal, ujian kedua gagal lagi, ujian ketiga gagal lagi, mau putus asa. Nah, ketiga ini didukung oleh guru-guru, nyoba lagi loh Pak. Keempat, nyoba lagi ujian, gagal lagi. Pada ujian ini setiap tahun cuma sekali. Akhirnya nyoba lagi loh Pak, siapa tahu ada penerimaan lagi tahun depan. Nyoba lagi, alhamdulillah bisa lulus karena izin Allah SWT. Maka kita ini harus dituntut untuk berjuang.
ikhtiar sekuat tenaga supaya untuk meraih cita-cita. Namun kalau sudah ikhtiar, serahkan kepada Allah SWT, hasilnya kita serahkan, kita pasrahkan. Kalau memang itu yang terbaik, maka itulah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai putus asa. Segala sesuatu itu tidak boleh putus asa. Berjuang terus. Jangan sampai putus asa. Siapa tahu suatu saat Allah akan memberi. Jadi perjuangan itu jangan sampai putus wah, itu mungkin nasibnya nggak di situ. Apakah Allah? Yang menentukan itu kan Allah, bukan kita. Kita kewajiban kita cuma ikhtiar dan usaha. Yang menentukan Allah. Mungkin ditambah sholat malam, tambah ikhtiarnya lagi. Belum hari ini berhasil, siapa tahu besok. Karena kegagalan yang kita peroleh ini pada hakikatnya keberhasilan yang tertunda. Kegagalan yang kita peroleh nyatanya gagal, berhasil. Berarti kan keberhasilan yang tertunda. Coba nih iki enggak ini. Itu ditunda berhasil. No. Jadi kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Jangan sampai gagal terus ini. Dan setiap perjuangan yang kita lakukan ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan niatnya dipasang yang baik. Itu pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Itu seperti Pak Samsul kan, Pak, saya sudah 3 kali ikut tes tapi masih belum ada rezeki, itu istilahnya ambil hikmahnya. Itu jawabannya, ambil aja hikmahnya. Semuanya itu pasti ada hikmah, pelajaran di balik itu. Akhirnya jadi ulet gitu. Oh ya, mungkin kalau Bapak langsung sekali tes langsung lulus, mungkin jadi orang sombong, jadi orang yang itu kurang bersyukur. Akhirnya maka Allah mungkin maha tahu kan, gagal. Akhirnya dengan kelimanya lulus ini mungkin bertambah syukurnya, syukur. Itu semuanya itu tidak lepas dari Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari ilmu, kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, yang penting diniati yang baik. Umpamanya bukan baru mangkat, loh nanti kok kadang-kadang kepleset. Itu Allah tahu di situ. Yang penting hati-hati, niatnya baik. Allah itu tahu. Jadi apapun gerak-gerik yang dilakukan manusia itu Allah mengetahuinya. Makanya segala satu perbuatan itu hendaknya harus diniati yang baik dan mengucapkan basmalah. Itu sering diingat. Berangkat yang penting dalam hatinya bismillahirrahmanirrahim. Nyopir bismillahirrahmanirrahim. Makan bismillahirrahmanirrahim. Ikut doa yang ringan yang menyebut Allah ini, karena apapun yang akan terjadi itu Allah akan tahu. Itu apapun, ini bukan baru Bapak di sini, Pak di sana, Allah tahu. Makanya karena Allah tahu, hendaknya berbuat yang baik. Nanti kalau berbuat yang baik, ada masalah, ada sampai meninggal dunia,
mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah SWT. Itu jadi itu karena selalu dilihat oleh Allah, tahu awaknya niki ngerti Allah. Di sini Allah tahu di pekan apapun yang akan terjadi di dunia ini tidak lepas dari kodrat dan iradat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Misal kita harus fokus gitu kan, fokus sama tujuan, gagal terus apakah kita harus fokus gitu? Enggak, ke situ terus gitu. Berarti kalau punya tujuan kok gagal harus introspeksi diri. Introspeksi diri itu apa kesalahan kita, apa kekurangan kita, apa yang harus kita lakukan. Jangan yaitu gagal ulang lagi, gagal lagi. Harus kelemahan kita ini apa, harus dicari. Nah, contohnya itu harus dicari kelemahan, introspeksi diri. Kok gagal ini? Maka kalau orang yang punya cita-cita itu sebenarnya harus fokus satu. Contohnya niat menuntut ilmu, yaitu fokus satu itu aja. Kadang-kadang orang menuntut ilmu nyeleweng lagi cewekan, nyeleweng lagi pengen harta, nyeleweng lagi pengen yang lain. Berarti kan tujuannya itu kadang itu terpecah. Supaya mudah berhasil tujuan itu, jangan melihat yang lain, mata itu satu itu aja. Nanti ada cewek lewat, nah, berarti ke sana kan dielakkan. Nah, engkau tujuan itu satu itu, supaya mudah dikabulkan. Maka kalau punya tujuan itu fokus satu, satu yang bermanfaat satu. Jadi jangan nanti ada orang itu pengen belajar mobil, pengen, udah orang Honda bagus, wah mantap itu, pengen lagi. Maka tujuannya enggak fokus namanya. Jadi kalau fokus itu godaan ini itu, yang kanan kiri itu jangan dihiraukan. Itu makanya orang-orang yang tidak menghiraukan kanan kiri kita, godaan ini kanan kiri atas bawah setan semua itu menggoda, jangan sampai tujuan itu biar gagal. Jangan, supaya setan itu terjerumus manusianya, enggak berhasil. Nah, maka godaan setan itu goda terus kanan kiri atas bawah, nah, sehingga goyang terus, akhirnya tujuannya susah untuk tercapai. Maka perlu diingat, kalau punya tujuan itu fokus satu, walaupun ada yang goda, tidak usah. Nah, itu ada yang mempengaruhi, ya kan banyak orang yang pengaruh itu umpamanya Dil, awakmu kita itu kan banyak uangnya, beli ini beli itu, fokus itu. Makanya kadang-kadang kalau sudah kerja fokus, wah cita-cita saya satu dulu, mobil, nanti terkabul. Kadang-kadang nanti ada yang goda, wah wis kerja, ceweknya datang, wah akhir dijak duit jajaknya bareng-bareng, alah mobilnya gagal. Iya kan, itu karena lepas dari tujuan real yang di itu, realnya tujuannya ke sana, meleset ke sini. Cewek datang, udah goda lagi, nanti kawannya lagi ngajak jalan-jalan, nanti ada lagi ajak beli lagi, itu nanti
ya piye wong tujuan sana kok kanan kirinya pun diikuti itu. Maka harus fokus, punya tujuan, gagal, mudah-mudahan kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Jangan sampai putus asa tadi, walaupun gagal, kalau itu baik, jangan putus asa. Mudah-mudahan dengan kegagalan itu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Ambillah hikmahnya. Itu. Dan kegagalan, keberhasilan tertunda. Jangan khawatir. Dan manusia ini pada hakikatnya adalah kalau sudah niat yang baik mengikuti aturan Allah itu, Allah yang melihat. Kita ini harus itu bertanggung jawabnya kepada Allah, jangan bertanggung jawab kepada manusia. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik, kadang-kadang diolok-olok sini, olok-olok itu. Padahal di dalam agama kan sudah diajarkan, belum tentu yang mengolok-olok itu lebih baik daripada yang diolok-olok. Kadang-kadang belum tentu. Kadang-kadang yang diolok-olok ini lebih baik kan? Itu. Jadi jangan sampai goyang. Akhirnya ada orang yang mengolok-olok, introspeksi diri kita ini sudah sesuai dengan syariat atau belum. Kalau memang belum ya wajar. Tapi kalau sudah, belum tentu. Itu belum tentu. Dia itu orang yang lebih baik. Gitu aja. Makanya kita sadar, kita ikhlas. Walaupun diajak-ajak, diolok-olok, difitnah, tidak apa-apa. Hidup itu seperti itu. Banyak yang senang dan banyak yang tidak senang. Banyak yang menggoyangkan, banyak yang menggoda, banyak yang macam-macam. Supaya berhasil, ya pesan orang tua diingat-ingat. Niatnya jangan sampai lupa. Jauh-jauh ke baru niat untuk menuntut ilmu. Harus dapat ilmu. Jangan sampai nanti sudah selesai sekolah baru ditanya, "Di bengkel?" Angel Pak. Berarti kan main-main itu. Kalau udah fokus itu pasti dapat. Iya. Itu loh Pak Muslim, itu anak saya harus jadi. Ngono kuwi. Jadi fokus, anak saya harus jadi. Wong sing harus jadi aja kadang banyak yang enggak jadi. Apa malik? Itu ya enggak jadi enggak apa-apa. Harus jadi. Sing harus saja kadang-kadang masih meleset kan. Apalagi yang tidak ditekuni, yang difokuskan itu. Makanya fokus itu penting, tapi tujuan yang baik untuk meraih cita-cita. Itu. Jadi niat itu pasang. Innamal a'malu binniyat itu kan pasang. Contoh, niat ini dinomor satukan. Jadi kemana saja niat dulu yang baik dalam hati. Karena niat ini akan membawa kekuatan yang luar biasa. Nah, contohnya yang berat pun kuat dengan niat. Contoh, ini orang berjalan kaki ke bupati yang jadi yang baru. Jadi saya niat berjalan kaki ke Talu. Jalan kaki sana, balik lagi sini. Ya, kan nek uang orang niat kan nggak kuat. Jalan loh, itu karena jangan saiki loh pakai Honda, pakai mobil banyak kan, sepeda. Ini niat jalan kaki. Kalau orang tahu kan diketawakan. Tapi hatinya sudah nadar, sudah niat, sudah keteguhan hati. Akhirnya dijalani selesai.
Maka niat itu nomor satu kan. Pasang niat. Jangan sampai salah niat. Nah, makanya pertama kali niat, diniati bismillah, itu tujuannya bagus, dikejar terus. Jangan pantang menyerah. Itu. Awakmu mungkin pertama bisa juara 1. Mungkin dia niatnya bagus, nggak terpengaruh. Tapi suwi pengaruh kawan, pengaruh lingkungan,